Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini kita masih belajar tentang biologi. Minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup biologi, dan hari ini kita sudah masuk ke dalam KD yang baru, membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, khusus hari ini, keanekaragaman hayati hanya disampaikan pada bagian 1, terdiri dari 2 bagian. Jadi bagian keduanya nanti insya Allah kita bahas di minggu depan. Keanekaragaman hayati namanya keanekaragaman, berarti bermacam-macam. Hayati itu kehidupan, jadi bermacam-macam kehidupan atau makhluk hidup. Nah, di Indonesia sendiri ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Nanti keanekaragaman hayati bisa juga disebut sebagai biodiversitas atau biodiversity. Nah, sekarang kita bahas untuk tingkat keanekaragaman hayati. Dalam biologi, tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu tingkat keanekaragaman gen terjadi dalam satu spesies. Contohnya seperti apa? Misalnya ada mawar merah, ada mawar putih. Misalnya kalau pada ayam gitu ya, dalam satu kandang ayamnya itu ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang abu-abu gitu. Jadi itulah keanekaragaman gen. Bagaimana bisa terjadi? Karena setiap makhluk hidup memiliki gen dengan variasi dan kombinasi yang berbeda. Sementara itu, tingkat keanekaragaman spesies terjadi dalam berbagai spesies. Contohnya macan, harimau, kucing, singa. Jadi mereka semua itu berbeda spesies. Berikutnya, tingkat keanekaragaman ekosistem. Kalau disuruh menyebutkan macam-macam ekosistem, kita bisa menyebutkan ekosistem darat, ekosistem laut. Nanti yang laut di laut dalam, laut dangkal, dan sebagainya. Keanekaragaman ekosistem bisa juga kita menyebutkan, misalnya untuk yang darat ada gurun, ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada padang rumput, dan sebagainya. Nah, itu semua terjadi karena adanya interaksi yang berbeda antara komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh keanekaragaman gen, di gambar yang pertama ini ada siput, tapi cangkangnya pun walaupun siputnya sama, tapi cangkangnya motifnya berbeda. Atau dalam satu kolam ikan koi, ini ikan koi, coraknya beda semua, walaupun mereka satu spesies, tapi corak warnanya berbeda. Ini menunjukkan adanya keanekaragaman gen. Contoh keanekaragaman spesies. Nah, ini misalnya pada tanaman ada kelapa, ada pohon lontar, aren, pinang, walaupun bentuk-bentuknya mirip, tapi mereka beda spesies. Dan ini bermacam-macam buah ya, bermacam-macam hewan. Ada yang mirip, ada yang hampir sama, tetapi mereka berbeda spesies. Kemudian ini contoh keanekaragaman ekosistem. Ada gurun, ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur. Ini ada ekosistem terumbu karang. Semuanya memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khasnya pada makhluk hidupnya siapa saja berbeda. Kemudian komponen abiotiknya atau komponen yang tidak hidupnya juga berbeda masing-masing ya. Nah, sekarang kita yang agak rancu, agak bingung adalah membedakan keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies. Bedanya di mana? Maka kita harus tahu yang satu spesies itu yang seperti apa. Ya, jadi ciri makhluk hidup dikatakan sebagai spesies yang sama. Syaratnya adalah jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Ya. Misalnya A dan B, kita belum tahu A dan B itu dua makhluk hidup, mereka satu spesies atau bukan, maka A dan B tadi dikawinkan. Ternyata perkawinannya menghasilkan keturunan yang namanya C. Nah, C ini kemudian diuji kesuburannya, kefertilannya. Bagaimana caranya? C dikawinkan dengan sesama C. Kalau C dan C
menghasilkan keturunan, berarti C tadi bersifat subur atau fertil. Tapi kalau C tadi dikawinkan dengan sesama C, tidak pernah menghasilkan keturunan, berarti dia infertil atau tidak subur. Nah, kembali, jika C tadi sifatnya fertil, maka indukannya yang sebelumnya A dan B tadi berarti masih satu spesies. Kemudian, ternyata keanekaragaman hayati itu tersebar luas di seluruh dunia. Nah, ada pemetaan persebaran hewan, namanya zoogeografi. Zoogeografi ini di dunia dibagi dalam 6 wilayah. Ya, misalnya wilayah yang pertama itu Nearktik. Nearktik itu meliputi Amerika bagian utara, Amerika Serikat, Kanada gitu ya. Kemudian Neotropikal. Itu wilayahnya diantaranya adalah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Berikutnya Palearktik, itu meliputi seluruh Eropa, sebagian sisi utara benua Afrika, dan sebagian besar benua Asia di bagian utara. Kemudian Etiopian itu sebagian besar Afrika, kecuali tadi Afrika Utara, dan semenanjung Arab. Kemudian Oriental itu Asia kecil atau India, Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir zoogeografi Australia. Ya, adanya di benua Australia dan Pulau Papua. Nah, masing-masing zoogeografi itu memiliki kekhasan yang sendiri ya. Misalnya singa itu hidupnya di Ethiopia. Kemudian kanguru itu hanya ada di Australia. Ya, nanti masing-masing memiliki hewan yang tidak ada di zona lain ataupun memiliki ciri yang berbeda. Ya, walaupun misalnya sesama harimau, tetapi jenisnya sudah berbeda ya. Misalnya yang lain, misalnya kalian kenal misalnya ular besar yang terkenal anaconda gitu ya. Anaconda adanya di neotropikal. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke hutan Sumatera, nggak usah khawatir ketemu anaconda ya. Tapi kalian akan ketemu kalau di hutan Sumatera ketemunya ular piton gitu misalnya ya, tidak ketemu anaconda. Selanjutnya, kalau ada zoogeografi, tentu kita kalau ada juga fitogeografi. Nah, kalau fitogeografi, para ilmuwan lebih mendasarkannya bukan pada wilayah, tapi pada ketinggian. Ya. Makin tinggi, misalnya kalau kalian lihat di film-film itu, ada puncak gunung tertinggi, ya, Mount Everest, itu kok nggak ada tumbuhannya ya. Karena memang paling tinggi, kalau semakin tinggi itu tumbuhannya semakin sedikit, bahkan tidak ada. Kemudian nanti di bawahnya ada tumbuhan-tumbuhan lumut, kemudian ada tumbuhan rumput, perdu gitu ya, sampai kemudian yang paling bawah sampai ini hutan hujan tropis, dan hujan yang paling lebat itu yang paling bawah gitu ya. Nah, sekarang kita melihat keanekaragaman hayati di Indonesia seperti apa. Jadi kalau flora, Indonesia itu termasuk dalam kawasan Melanesia. Kawasannya meliputi wilayah Asia Tenggara pada umumnya. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada atau tidak ditemukan di luar wilayah itu. Nah, hutan kita terluas kedua di dunia ya. Jadi wajar kalau kemudian flora dan faunanya kita di Indonesia itu sangat banyak. Nah, ada beberapa bioma yang ada di Indonesia, hutan hujan tropis, ada hutan musim. Hutan musim itu yang kalau musim kemarau daunnya berguguran. Kemudian ada sabana, sabana itu padang rumput, tapi di situ masih ada semak, masih ada pohon-pohon kecil. Kemudian stepa, stepa itu padang rumput yang luas. Nah, melihat karakteristik flora dan fauna, kita lihat dulu karakteristik flora di Indonesia. Ternyata di bagian barat dan Indonesia bagian timur itu berbeda. Perbedaannya di antaranya adalah ada beberapa jenis yang ada di Indonesia Barat tidak ditemui di timur ataupun sebaliknya. Yang di Indonesia Barat misalnya ini kaya atau banyak ditemukan
jenis tumbuhan meranti, kemudian rotan, kemudian satu lagi jenis nangka atau Artocarpus. Kalau di Indonesia bagian timur yang tidak ada di Indonesia bagian barat, yaitu misalnya ada matoa, ada kayu putih, dan ada juga tumbuhan sagu. Jadi ada beberapa perbedaan walaupun masih dalam satu wilayah Indonesia. Selanjutnya, keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, ini ada gambar peta Indonesia, ada garis biru. Garis biru ini namanya, ini garis imajiner ya, atau garis khayal. Namanya ini garis Wallace. Kemudian di sampingnya ada yang warna ungu, ini garis Weber. Nah, siapa Wilson Weber? Itu adalah ilmuwan pakar tentang zoogeografi. Mereka menyelidiki atau meneliti tentang fauna yang ada di Indonesia, kemudian mereka membuat garis imajiner seperti ini. Sehingga kemudian dengan adanya 2-3 garis ini, Indonesia terbagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah barat Indonesia, ini hewan-hewannya mirip dengan tipe asiatis, tadi yang zoogeografi. Kemudian zona peralihan, ini tidak hewan-hewannya unik ya, tidak ada di Indonesia Barat, juga tidak ada di Indonesia Timur. Kemudian wilayah Indonesia Timur ini tipenya, faunanya sama dengan zona Australia. Jadi kalau kekayaan keanekaragaman Indonesia itu kayaknya hanya satu-satunya di dunia yang satu negara, tapi memiliki 3 jenis penyebaran ya, tipe Asia, tipe Australia, dan tipe peralihan atau diantaranya. Kemudian biodiversitas Indonesia itu bahkan dikatakan unik di dunia ya, karena satu, keanekaragaman tinggi. Kenapa keanekaragaman yang tinggi? Karena hutannya masih murni, masih luas, kemudian wilayah besarnya itu perairan. Kalau ya wilayah perairan, maka keanekaragaman itu lebih tinggi dan banyak yang belum diketahui karena tersembunyi di lautan. Ada 3 tipe fauna ya, tadi tipe asiatis, tipe peralihan, tipe Australia. Kemudian kaya flora malaysiana yang tadi wilayahnya Asia Tenggara tadi ya, kaya akan hewan dan tumbuhan endemik. Nah, apa itu tumbuhan dan hewan endemik? Yaitu tumbuhan atau hewan yang hanya ada di tempat tersebut, ya, tidak ditemukan di wilayah lain. Misalnya di Sulawesi itu ada hewan yang namanya anoa. Jadi anoa itu habitat aslinya hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Kemudian yang binatang ikonik Indonesia, ya misalnya komodo. Komodo itu hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara sana ya, tapi tidak ditemukan di daerah lain ataupun wilayah lain. Kemudian terdapat banyak hewan dan tumbuhan langka. Ini juga sebagai suatu kebanggaan, tapi sekaligus menjadi tantangan buat kita untuk melestarikannya. Nah, setelah belajar tentang keanekaragaman hayati, ini bagian 1. Nanti kalian lihat ya, kalau di Indonesia bagian barat itu hewan-hewannya apa saja, di wilayah tengah hewannya apa saja, di wilayah timur hewannya apa saja, termasuk tumbuh-tumbuhannya. Kalian bisa belajar lewat PPT yang ada di PPT yang sudah Bapak kirim. Kemudian selanjutnya kalian mengerjakan tugas menggunakan link Google Form. Ini masing-masing kelas sudah Bapak buatkan linknya. Ya, untuk misalnya untuk kelas 10 MIPA 5 ada gigi garing ke hati A5 dan seterusnya. Nanti kalian kerjakan dan mengerjakannya harus sesuai waktu pembelajarannya. Jadi kalau sebelumnya nggak boleh atau sesudahnya pun juga tidak boleh. Jadi sesuaikan dengan jadwal mata pelajaran biologi. Baik, demikian untuk pembahasan kita pada keanekaragaman hayati bagian 1. Nanti minggu depan sekali lagi kita mencoba, insya Allah kita bahas tentang keanekaragaman hayati bagian 2 ya. Terima kasih, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dalam belajar, yang tekun, yang rajin, karena kesungguhan kalian itu salah satunya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.